mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseruan pasar. Mungkin kalian juga udah pada nonton video teman-teman aku yang diupload di channel YouTube ini. Nah, itu konsepnya sama, yaitu permintaan, penawaran, dan keseruan pasar. Nah, di sini tujuan kami buat video ini sebenarnya untuk membagi tugas untuk kuliah kami. Tapi kami berharap bahwa video ini bisa jadi tempat pembelajaran buat teman-teman yang baru tahu konsepnya atau lagi belajar tentang materi ini. Oke, langsung aja ke materinya. Nah, di sini ada permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah suatu proses dalam meminta suatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Nah, hukum permintaan itu sendiri adalah ketika harga suatu barang meningkat, jumlah yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, jumlah yang diminta akan meningkat. Terus ke faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini pertama ada harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Kedua, harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan atas barang tersebut akan meningkat pula. Terus ada tingkat pendapatan. Tingkat pada pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat juga permintaan terhadap suatu barang tersebut. Selanjutnya ada selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Next ada ke jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi pula permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Dan terakhir ada prediksi masa depan. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa yang akan mendatang. Oke, di sini ada fungsi permintaan dan jumlah permintaan. Rumus fungsi permintaan yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Keterangannya, P1 adalah harga awal, P2 adalah harga perubahan, Q1 adalah jumlah awal, Q2 adalah jumlah perubahan. Nah, di sini ada jumlah permintaan. Keterangan rumusnya QD sama dengan A kurang BP. Keterangannya QD adalah jumlah, A adalah konstanta, B adalah koefisien pengarah, P adalah tingkat harga. Kita masuk ke contoh soal fungsi permintaan. Di sini ada cara mencari fungsi permintaan dan jumlahnya. Nah, di sini ada soal. Pada suatu harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Nah, di sini diketahuinya
P1 sama dengan 10.000, P2 sama dengan 8.000, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 16. Yang dicarinya itu QD, atau berapa, atau cari fungsi permintaan. Nah, ini angkanya ini dimasukin ke rumus yang tadi, yaitu Pi kurang Pi1 per Pi2 kurang Pi1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, teman-teman tinggal masukin angkanya, terus dijumlahkan, dan hasilnya ini di sini dapat Q sama dengan 10 kurang 0,003 P. Nah, terus di sini ada soal juga, yaitu mencari jumlah permintaan. Dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 per 2P. Nah, berapa jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Nah, diketahuinya QD itu sama dengan 40 per 2P. P-nya 10. Jadi, QD-nya berapa totalnya semua? Nah, QD sama dengan 40 kurang 2P. QD sama dengan 40 kurang 2 kali 10. QD sama dengan 40 kurang 20. QD sama dengan 20. Jadi, ketika harga P-nya 20, maka jumlah permintaannya adalah 20. Kita lanjut ke kurva permintaan. Nah, di sini ada contoh kurva permintaan dari harga ke konsumen 1. Jadi, dari harga yang diminta, dari jumlah yang diminta si konsumen A per bulan, jumlah yang diminta si konsumen B per bulan, dan jumlah yang diminta pasar per bulan. Di sini teman-teman bisa lihat jumlah yang diminta si konsumen A per bulan yaitu 2 dengan harga 9.000 per kilogramnya. Si konsumen B meminta 4 dengan harga 90.000 per kilogramnya. Sedangkan pasar meminta 6 kg dengan harga 9.000. Jadi jumlah yang diminta pasar itu 2 ditambah 4 dari jumlah yang diminta konsumen 1 sama jumlah yang diminta konsumen 2. Nah, di sini kalian bisa lihat kurvanya. Jadi dia miring ke kanan bawah ya. Miring ke kanan bawah. Lanjut ke penawaran. Kita lanjut ke penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu pertama, ketersediaan sumber daya alam. Jika suatu ekonomi menggunakan banyak sumber dayanya yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan akan kesulitan untuk meningkatkan pasokan barang atau jasa tersebut. Ini mengakibatkan kenaikan harga karena kalangan barang atau jasa dan mempengaruhi elastisitas penawarannya. Yang kedua adalah jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil rambut palsu, maka penawaran rambut palsu di daerah itu akan tinggi. Nah, ketiga ada tingkat harga. Ketika harga suatu komoditas relatif tinggi, para produsen kemungkinan akan memasok di dekat batas kapasitas mereka dan oleh karenanya
tidak dapat membuat banyak tanggapan terhadap harga yang masih lebih tinggi. Ketika harga relatif rendah, produsen mungkin memiliki kapasitas surplus harga lebih tinggi yang mendorong mereka untuk menggunakannya. 4. Ada harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang menghasilkan kenaikan. Contohnya, harga kopi meningkat, menyebabkan harga barang penggantinya, yaitu teh, lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Nah, selanjutnya ada waktu produksi. Pasokan lebih elastis dalam jangka panjang daripada dalam jangka pendek. Alasannya mudah diketahui, karena semakin lama periode waktu semakin mudah untuk menggeser sumber daya di antara produk, mengikuti perubahan harga relatif mereka. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi akan ditambah dan lebih cepat, dan biaya produksi semakin murah, sehingga keuntungan bertambah tinggi. Nah, terus ada tingkat mobilitas faktor produksi. Kemudahan faktor-faktor produksi yang dapat dipindahkan dari satu pengguna ke yang lain akan mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Semakin tinggi mobilitas layanan faktor, semakin besar pula elastisitasnya. Terus ada kebijakan pemerintah. Adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi impor mengakibatkan para petani akan berusaha memberikan hasil banyak pada setiap panennya. Nah, di sini ada pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk saat mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang semakin tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Dan terakhir adalah perkiraan masa depan. Jika suatu perusahaan memiliki harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasil masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada rumus fungsi permintaan. QS sama dengan Q tambah BPS. Keterangannya, A dan B adalah konstanta di mana B harus bernilai positif, PS adalah harga barang per unit yang ditawarkan, QS adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Kita lanjut ke contoh soalnya. Yaitu pertama, di sini ada soal pada saat harga barang Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit, dan ketika harga barang Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Nah, diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. QS-nya berapa? Nah, di sini angkanya tinggal dimasukin ke rumus yang tadi. Jadi P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, P kurang 40. 40 itu P1 per 60 P2 kurang 40 P1 sama dengan Q kurang 10 Q1. 20 kurang 10 Q2 kurang Q1. Nah, di sini tinggal dijumlahkan. Jadi 20 Q sama dengan 10P per 200. Nah, tinggal dijumlahkan. Jadi Q kurang minus 10 tambah 0,5P. Jadi fungsi penawarannya itu adalah Q
QS sama dengan minus 10 tambah 0,5P. Jadi, kalau rumus jumlah fungsi penawaran yang lebih mengarah ke minus, ini jika rumus fungsi permintaan yang mengarah ke minus, nah di sini rumus fungsi penawaran lebih mengarah ke plus. Oke. Nah, di sini ada contoh soal jumlah penawaran. Dalam suatu pasar diketahui fungsi penawarannya QS sama dengan minus 10 tambah 5P. Berapakah jumlah penawarannya ketika harga P sama dengan 10? Nah, diketahui QS-nya minus 10 tambah 5P. P-nya sama dengan 10. Jadi QS-nya berapa? QS-nya sama dengan minus 10 tambah 5 kali 10 sama dengan QS sama dengan minus 10 tambah 50. Yaitu QS sama dengan 40. Jadi, ketika harga P-nya 20, maka jumlah penawarannya adalah 40. Di sini ada kurva penawaran. Nah, di sini ada jumlah ayam yang ditawarkan si A per bulan dengan harga 9.000. Dengan harga 9.000, jumlah yang ditawarkan yaitu 14 kg. Nah, ini jumlah awal ayam yang ditawarkan si konsumen B per bulan. Jadi dia menawarkan 13 kg ayam dengan harga 9.000. Nah, selanjutnya ada jumlah yang ditawarkan pasar per bulan. Jadi jumlah yang ditawarkan pasar itu tambahan dari jumlah yang ditawarkan si konsumen A sama jumlah yang ditawarkan si konsumen B. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kurva penawaran yang lebih condong dari kiri bawah ke kanan atas. Next, ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Di dalam keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Apabila suatu keseimbangan pasar tercapai, maka tidak adanya perubahan dalam harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga suatu produk akan naik. Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga barang akan turun. Di dalam proses tawar-menawar harga, barang inilah keseimbangan pasar akan dapat tercapai. Next, ada proses kembangan. Nah, proses kembangan yaitu dibagi dua. Yaitu pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang yang disediakan dalam jumlah terlalu banyak, di saat minat pembelian menurun, atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tidak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, Anda dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi. Nah, setelah kedua harga ini ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan tetap stabil.
Di sini ada fungsi keseimbangan pasar, rumus fungsi keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, keterangannya, QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, PD sama dengan harga permintaan, PS sama dengan harga penawaran. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan suatu barang di pasar menunjukkan bahwa QD sama dengan 40 kurang P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan 4P kurang 60. Tentukan berapakah jumlah harga keseimbangannya. Nah, syarat dari penawaran pasar yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD sama dengan QS. Jadi 40 kurang P sama dengan 4P kurang 60. Jadi minus P kurang 4P sama dengan minus 60 kurang 40. Minus 5P kurang minus 5P sama dengan minus 100. P sama dengan minus 100 bahagi minus 5. P sama dengan 20. Maka bisa diketahui bahwa harga keseimbangannya itu 20. Selanjutnya dalam mencari Q atau jumlah keseimbangan, kita harus memasukkan harga keseimbangan yaitu 18 ke salah satu fungsi di atas. Nah, seperti P sama dengan 20 atau Q sama dengan 40 per P. Q sama dengan 40 kurang 20, Q sama dengan 20. Sehingga bisa diketahui jumlah keseimbangan Q yaitu 22. Oke. Di sini ada kurva keseimbangan pasar. Pertama, harga per mangkok dalam rupiah. Terus jumlah yang diminta per mangkok, jumlah yang ditawarkan per mangkok. Nah, di sini awalnya harga per mangkoknya itu 12.000. Jumlah yang diminta 120, jumlah yang ditawarkan 200. Nah, itu disebut kelebihan penawaran. Nah, kedua juga sama, yaitu harga per mangkoknya 14.000, jumlah yang diminta 140, jumlah yang ditawarkan 180. Ini kelebihan penawaran. Nah, di sini ada 16.000 jumlah per mangkok, jumlah yang diminta 160, jumlah yang ditawarkan 160. Nah, ini disebut dengan keseimbangan pasar. Kalian juga bisa lihat di kurvanya bahwa titik keseimbangan pasar itu terdapat di harga yang diminta dan harga yang ditawarkan menuju ke arah 160 dengan harga 16.000 per mangkoknya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat 18.000, jumlah yang diminta 180, jumlah yang ditawarkan 140. Nah, di sini kelebihan permintaan. Gitu juga dengan seterusnya. Demikian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share dulu ke teman-teman kalian. Mungkin video ini sangat bermanfaat buat teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!